Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Wahyudi. Di sini saya selaku moderator di kelompok 1 manajemen pemasaran syariah. Di sini saya akan bersama dengan dua teman saya akan menjelaskan yaitu materi tentang pemasaran syariah. Baik, masuk pada materi pertama itu pemasaran syariah. Pemasaran syariah adalah seluruh aktivitas bisnis yang meliputi penciptaan, penawaran, dan perubahan value yang dilindasi oleh kejujuran, keadilan, keterbukaan, keikhlasan, dan sesuai dengan prinsip akad bermuamalah Islami. Tujuannya utamanya adalah tidak hanya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga memperoleh keberkahan di akhirat. Sehingga segala konsep dan karakteristik yang bertentangan dengan nilai syariah harus dihindari. Landasan konsep ini sejalan dengan ajaran agama seperti Quran Surah Al-Jathiyah ayat 18 yang memerintahkan untuk mengikuti syariat teladan. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan saudagar ulung yang jujur dan amanah. Al-Amin menjadi panutan utama bagi marketer syariah modern. Dan adapun konsep fikih pemasaran dalam konteks Islam dikenal dengan istilah wakalah. Wikalah perwakilan yaitu penyerahan atau pendelegasian. Dasar pemasaran syariah menerapkan prinsip pemasaran global dengan menekankan pada prinsip muamalah dalam Islam. Masuk kepada bagian B yaitu prinsip-prinsip pemasaran syariah. Ada 17 prinsip. Yang pertama, transparan. Dalam pemasaran syariah, teknologi informasi membuat kegiatan bisnis lebih terbuka sehingga kejujuran dan penyampaian produk wajib transparan. Yang kedua yaitu kompetitor. Pesaing bukan musuh tetapi motivasi untuk berkembang dengan cara yang etis tanpa merugikan. Yang ketiga adalah customer. Pelanggan memiliki perilaku dan kebutuhan yang berubah sehingga strategi pemasaran harus menyesuaikan secara halal dan etis. Yang keempat adalah company. Perusahaan dalam pemasaran syariah harus berlandaskan nilai spiritual untuk membangun organisasi yang bermartabat. Yang kelima ada segmentasi. Pasar harus dilihat secara universal untuk menentukan bagian pasar yang tepat untuk dilayani. Yang keenam ada targeting. Penentuan target dilakukan dengan menyentuh kebutuhan emosional, spiritual, dan logis pelanggan. Yang ketujuh ada positioning. Membangun kepercayaan melalui identitas dan citra produk yang jelas agar diterima pelanggan. Yang kedelapan adalah differentiation. Produk harus dibedakan dengan konten dan cara penyampaian yang bernilai sesuai dengan syariah. Yang kesembilan adalah marketing mix. Bauran pemasaran produk, harga, tempat promosi harus dilakukan dengan jujur dan tidak menipu. Yang ke-10 adalah selling. Penjualan dilakukan berdasarkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, bukan manipulasi. Yang ke-11 adalah brand. Merek harus membawa karakter spiritual untuk memberikan makna dan nilai halal. Yang ke-12 adalah service. Layanan harus fleksibel dan responsif sesuai dengan kebutuhan konsumen sesuai dengan etika syariah. Yang ke-13 adalah proses bisnis harus sederhana, efektif, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip halal. Yang ke-14 adalah scorecard. Nilai bisnis harus seimbang antara pelanggan, karyawan, pemilik modal, dan sesuai dengan syariah. Yang ke-15 adalah inspiration. Bisnis harus memiliki tujuan yang mulia, yang menginspirasi dan memberikan manfaat, bukan sekadar mencari keuntungan. Yang ke-16 ada culture. Budaya perusahaan dibangun berdasarkan etika, akhlak, dan perilaku Islami untuk semua aspek bisnis. Yang ke-17 adalah institution. Perusahaan harus menjadi lembaga yang bersih, amanah, dan mengedepankan keberkahan dalam aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhri Ahmad Hidayat dengan NIM 23317100041. Ingin melanjutkan presentasi makalah C. Ruang lingkup pemasaran syariah. Ruang lingkup pemasaran syariah mencakup berbagai aspek yang luas dalam aktivitas bisnis modern. Cakupan ini tidak terbatas pada jenis produk atau sektor tertentu, tetapi meliputi seluruh spektrum atau kegiatan pemasaran yang dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama itu ada produk. Dalam pemasaran syariah, produk harus memenuhi kriteria halal secara menyeluruh. Konsep halal tidak hanya berkaitan dengan bahan baku yang digunakan, tetapi juga produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Yang kedua ada harga atau price. Penetapan harga dalam pemasaran syariah harus berlandaskan prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Harga yang ditetapkan harus wajar dan sesuai dengan nilai manfaat yang diberikan produk kepada konsumen.
Islam melarang praktik penetapan harga yang tidak wajar seperti ihtikar atau penimbun barang yang dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga ada promosi atau promotion. Aktivitas promosi dalam pemasaran syariah harus dilakukan dengan cara yang etis dan tidak menyesatkan. Promosi harus memberikan informasi yang akurat tentang produk dan tidak berlebihan dalam menjanjikan manfaat yang tidak dapat dipenuhi. Yang keempat ada tempat atau distribusi atau place. Saluran distribusi dalam pemasaran syariah harus memastikan bahwa produk sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan standar halal. Hal ini termasuk pemilihan mitra distribusi yang memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Lanjut, kita masuk pada bab D, yaitu perbedaan pemasaran syariah dengan pemasaran konvensional. Perbedaan antara pemasaran syariah dan konvensional dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari filosofis, dasar, hingga implementasi praktis dalam aktivitas bisnis. Di sini ada beberapa perbedaan dari syariah dan ke konvensional. Yang pertama ada filosofi dasar. Filosofi dasar pemasaran konvensional umumnya berfokus pada maximization of profit sebagai tujuan utama. Sedangkan pemasaran syariah mengusung konsep profit optimization dengan tetap memperhatikan aspek keberkahan dan kemaslahatan. Yang kedua ada sumber nilai dan etika. Pemasaran konvensional mengambil nilai-nilai etika dari konsensus masyarakat, hukum positif, dan pertimbangan pragmatis. Sementara itu, pemasaran syariah mengambil sumber nilai dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama yang bersifat absolut dan tidak dapat diubah oleh situasi atau kondisi tertentu. Yang ketiga ada orientasi konsumen. Dalam pemasaran konvensional, kepuasan konsumen seringkali menjadi tujuan utama tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap moral dan spiritual konsumen. Pemasaran syariah tidak hanya berorientasi pada kepuasan konsumen di dunia, tetapi juga mempertimbangkan kebahagiaan konsumen di akhirat. Yang keempat ada pandangan terhadap produk. Pemasaran konvensional memandang bahwa semua produk yang legal dapat dipasarkan selama ada permintaan pasar. Pemasaran syariah membedakan antara produk halal dan haram, serta mempertimbangkan aspek maslahah atau kemaslahatan dan mafsadah atau kerusakan dari produk yang dipasarkan. Yang kelima ada strategi promosi. Strategi promosi dalam pemasaran konvensional seringkali menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian konsumen, termasuk yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai moral. Pemasaran syariah membatasi strategi promosi agar tetap dalam koridor yang diizinkan syariah, seperti menghindari penggunaan aurat dalam iklan atau promosi yang menyesatkan. Yang keenam, ada penanganan resiko. Pemasaran konvensional menggunakan instrumen asuransi konvensional dan derivatif untuk mengelola resiko. Pemasaran syariah menggunakan instrumen yang sesuai syariah seperti takaful dan menghindari instrumen yang mengandung garar dan maisir. Dan terakhir yaitu ada pengukuran kinerja. Indikator kinerja dalam pemasaran konvensional umumnya hanya fokus pada aspek finansial seperti ROI, market share, dan profitabilitas. Pemasaran syariah menambahkan indikator-indikator non-konvensional seperti dampak sosial, kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, dan keberkahan dalam bisnis. Selanjutnya saya akan membahas bagian E, relevansi pemasaran syariah dalam ekonomi modern. Jadi pemasaran syariah menjadi semakin relevan di era modern karena masyarakat sekarang lebih peduli pada kejujuran, etika, dan berkelanjutan dalam membeli produk. Nilai-nilai yang ada dalam pemasaran syariah seperti keadilan, transparansi, dan tidak menipu sangat sesuai dengan kebutuhan konsumen masa kini. Karena itu, pemasaran syariah tidak hanya penting bagi konsumen muslim, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat global yang menginginkan produk yang aman dan beretika. Sini ada yang pertama, pertumbuhan ekonomi syariah global. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah berkembang secara cepat. Menurut laporan tahun 2021 mencatat bahwa aset keuangan syariah di dunia mencapai USD 3,69 triliun pada tahun 2020 dan diperkirakan naik menjadi USD 4,94 triliun pada tahun 2025. Jadi angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat, terutama umat muslim, yang memilih produk dan layanan yang sesuai syariah.
Jadi yang kedua ada digitalisasi dan pemasaran syariah. Jadi perkembangan teknologi ini membuat aktivitas pemasaran beralih ke dunia digital seperti media sosial, e-commerce dan aplikasi online. Jadi pemasaran syariah ini harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini, tetapi tetap memegang prinsip-prinsip syariah. Jadi beberapa hal penting dalam digitalisasi pemasaran syariah. Yang pertama ada konten digital sesuai syariah. Jadi konten ini yang dibuat di media sosial tuh atau platform online harus sopan, jujur dan tidak menipu. Tidak boleh ada unsur yang bertentangan dengan syariah seperti manipulasi konsumen atau promosi yang berlebihan. Yang kedua ada e-commerce syariah. Jadi platform belanja online yang ingin menerapkan prinsip syariah harus memastikan bahwa proses transaksi dilakukan secara jelas, adil, dan bebas dari unsur riba maupun gharar. Hal ini dapat mewujudkan melalui sistem pembayaran yang sesuai syariah, kejelasan deskripsi produk, transparan harga, dan pengembalian barang yang tidak merugikan salah satu pihak. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.